Sebelum memulai videonya, ada lebih baiknya kalian menekan tombol subscribe, dan aktifkan loncengnya. Saya ingatkan sekali lagi, bahwa video ini berisikan spoiler Soul Land episode 155. Spoiler ini bisa benar, bisa juga salah. Jadi kalau salah, saya mohon maaf, dan saya akan membacakan alur ceritanya. Melihat Doulo ikan buntal yang ingin menyerang Tang San secara diam-diam, Sue Qinghe pun marah dan menghentikannya. Kemudian dia mengatakan, tidak ada siapapun yang ada di sini, yang boleh membunuh Tang San selain dirinya. Sambil mengatakan itu, Sue Qinghe pun menuju ke arah Tang San. Dengan kekuatan yang tersisa, Sue Qinghe pun membentuk kekuatan di tangannya menyerupai belati. Sementara itu, Tang San yang berada di bawah tekanan area malaikat, tidak bisa melakukan apapun lagi selain pasrah. Tang San, selamat tinggal. Biarkan aku sendiri yang membunuh kamu. Ini akan menjadi hal terakhir yang bisa aku lakukan untuk kamu. Sebelum kamu mati, biarkan kamu melihat siap aku yang sebenarnya. Dengan begitu, aku percaya kamu akan mati tanpa penyesalan apapun. Kata Sue Qinghe. Kemudian dia melepas topengnya untuk mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah seorang wanita dan bahwa nama aslinya adalah Qian Renshui. Saat Qian Renshui ingin membunuh Tang San, tiba-tiba siluet merah muncul dari tubuh Tang San. Itu adalah jiwa Xiao Wu yang muncul dari cincin roh ke-6 Tang San, sehingga melindungi Tang San dari bahaya. Kemudian yang tidak terduga, tubuh asli Xiao Wu muncul dari sabuk pinggang penyimpanan Tang San. Dan pada saat itu, tubuh dan jiwa asli Xiao Wu benar-benar bergabung bersama satu sama lain. Nah teman-teman, di sini sebenarnya ada kejanggalan, kita tidak tahu secara pasti di mana sebenar tubuh asli Xiao Wu berada. Apakah masih di Akademi Shrek, atau ada di alat penyimpanan Tang San? Jika menurut komik, Xiao Wu ditinggalkan Tang San di Sekte Tang, saat Tang San dan Du Gu Bo menjemput Yang Wudi. Kita tidak tahu sebenarnya Xiao Wu ada di mana, terakhir kali Xiao Wu ada di Akademi Shrek. Oke, lanjut ke alur cerita novelnya lagi ya. Tang San dapat merasakan dengan jelas bahwa tubuh Xiao Wu tidak lagi kosong, dan dipenuhi dengan emosi yang kuat yang membuat tubuh dan hatinya bergetar dengan keras. Xiao Wu, ini benar-benar kamu? Tanya Tang San. Tanpa menjawab, Xiao Wu pun memeluk Tang San dengan erat. Tidak lama setelah itu, Xiao Wu dengan tersenyum melepaskan pelukannya dari Tang San. Tanpa merasakan tekanan sama sekali dari area malaikat, Xiao Wu dengan mudah menggunakan teleportasinya untuk menuju Qian Renshui. Kemudian, Xiao Wu menggunakan 8 stage drop untuk menyerang, dan menyebabkan Qian Renshui cedera yang cukup parah dan kehilangan kesadarannya. Wajah Doulo ikan buntal dan Doulo tombak ular tampak berubah saat melihat Qian Renshui dihajar habis-habisan oleh Xiao Wu. Setelah mereka saling memandang, mereka berdua pun mengambil inisiatif untuk menyelamatkan Qian Renshui. Doulo ikan buntal pun mengeluarkan cincin roh ke-9-nya, sehingga membentuk spirit avatar kembali. Melihat hal itu, Du Gu Bo dan Yang Wudi pun tidak tinggal diam. Yang Wudi dengan segera mengeluarkan cincin roh ke-8-nya. Di sisi lain Du Gu Bo mengeluarkan avatar roh miliknya. Mereka berdua pun melawan secara langsung Doulo ikan buntal. Sedangkan Doulo tombak ular tidak menghiraukan pertarungan itu. Dia hanya berusaha menyelamatkan Qian Renshui dari serangan Xiao Wu. Tapi saat dia memasuki area Dewa Malaikat, dia merasakan tekanan yang luar biasa. Tetapi dengan kekuatannya dia pun berhasil menyelamatkan Qian Renshui. Di sisi lain, Doulo ikan buntal tidak beruntung. Meskipun, di awalnya mampu mengimbangi kekuatan Du Gu Bo dan Yang Wudi. Namun pada akhirnya, dia harus menderita luka yang cukup parah, yang mengakibatkan dia kehilangan tubuh bagian bawah, dan berada di ambang kematian. Setelah luka yang cukup parah, dia pun terlempar ke arah Doulo tombak ular yang sedang memegang Qian Renshui yang terluka. Sedangkan, Du Gu Bo dan Yang Wudi segera pergi ke sisi Tang San, yang belum memiliki kekuatan roh untuk berdiri. Setelah melawan Qian Renshui, Xiao Wu pun memeluk Tang San kembali. Merasakan tubuh Xiao Wu yang lemas karena jiwanya belum pulih kembali, kesedihan muncul di hati Tang San. Jika bukan karena Aula Wu Hun, bagaimana mungkin Xiao Wu seperti itu? Itulah yang dipikirkan Tang San saat itu. Kemudian di sisi lain, Doulo tombak ular yang kehabisan cara untuk melawan Tang San dan yang lainnya, dia pun memerintah pasukan yang tersisa untuk membunuh mereka semua. Dengan hanya menyisakan Du Gu Bo dan Yang Wudi yang memiliki sedikit kekuatan untuk bertarung. Mereka hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Saat semangat bertarung mereka telah menurun. Tiba-tiba cahaya keemasan muncul,
Itu adalah naga legendaris dari segitiga emas, yaitu Guru Flander, Guru Tase dan Guru Erlong. Melihat bala bantuan telah datang, mereka pun bisa tenang sekarang. Pada saat pasukan Aula Wuhun menyerang segitiga emas dengan brutal, mereka bertiga dengan segera merilis kemampuan fusion roh mereka. Tetapi serangan pasukan Aula Wuhun tidak cukup mempengaruhi pertahanan mereka bertiga. Dengan kekuatan terbaru naga legendaris, tidak hanya dapat memaksa mundur para master roh normal dengan cepat, tetapi juga membuat wajah Douluo tombak ular menjadi takut. Bahkan, kekuatannya sekarang jauh lebih besar dari terakhir kali bertarung dengan Dugubo. Kekuatan itu semua berkat kemampuan Guru Tase yang telah mencapai level 40. Pada awalnya Guru Tase hanya di level 30. Kemudian, Douluo tombak ular yang merasakan tekanan yang luar biasa dari segitiga emas. Dia dengan cepat membawa Qian Renshui dan Douluo ikan buntal, melarikan diri dari medan pertempuran. Setelah sekian lama, hampir setengah dari pasukan Aula Wuhun telah dikalahkan trio segitiga emas. Melihat itu, Tang San pun pergi dengan bantuan Dugubo dan Yang Wudi ke kediaman Kaisar. Setelah memasuki tempat peristirahatan Kaisar Sueye, Tang San bersyukur karena Kaisar masih hidup. Walaupun sebenarnya Kaisar diambang kematian, Tang San tidak punya cara untuk menyembuhkan Kaisar Sueye, dan hanya bisa berharap kepada Yang Wudi. Kemudian, Yang Wudi pun mengatakan, bahwa racun yang ada pada tubuh Kaisar terbuat dari 7 bahan racun yang berbeda. Yang Wudi memerlukan waktu 24 jam untuk menyembuhkan Kaisar. Jika tidak berhasil dalam 24 jam Kaisar akan mati, kata Yang Wudi. Tang San tidak bertanya lebih lanjut kepada Yang Wudi dan hanya mengangguk padanya. Di sisi lain, Guru Flander, Guru Tase dan Guru Erlong telah menarik kemampuan fusion roh mereka dan berjaga di pintu kamar Kaisar. Tang San pun menghampiri mereka dan bertanya kepada Guru Flander, "Bagaimana situasi di luar sana, dan bagaimana dengan Akademi Shrek?" Tanya Tang San pada Flander. Kemudian Flander menjelaskan keadaan di Akademi Shrek saat itu. Saat mereka melihat tanda dari Tang San, mereka langsung pergi ke Kaisaran Tiandou, dan di tengah jalan banyak sekali bertemu dengan pasukan Aula Wuhun. Berkat bantuan klan kekuatan dan klan kecepatanlah mereka bisa sampai di istana tepat waktu. Kemudian Guru Tase menyarankan Tang San agar kembali ke Akademi Shrek terlebih dahulu, dan membawa Kaisar Sueye ke sana. Hanya dengan dukungan Kaisar Sueye kita dapat melakukan serangan balasan. Pertahanan istana kekaisaran terlalu kuat. Kalau kita tidak bergegas sekarang maka Sekte Tang akan banyak kehilangan pasukannya, kata Guru Tase kepada Tang San. Setelah itu, dari kejauhan tampak bayangan putih terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Melihat siluet itu, Tang San tahu itu adalah kakeknya Bai He. Tang San meminta Guru Erlong untuk memberikan isyarat kepada bayangan putih itu. Guru Erlong pun paham apa yang dimaksud Tang San. Dia segera mengeluarkan kekuatan awan api miliknya, sehingga menarik perhatian bayangan putih itu. Tidak lama setelah itu, bayangan itu pun mendekat. Melihat Tang San, Bai He pun bertanya, "Xiao San, apakah kamu baik-baik saja?" "Apa yang terjadi di sini?" tanya Bai He pada cucunya. Melihat Bai He, Tang San juga sangat senang. Segera berkata, "Kakek, jangan tanya apa yang sedang terjadi sekarang. Silakan kirim pesan pada pasukan Sekte Tang sekarang. Suruh mereka mundur dan pergi ke Akademi Shrek. Kami akan segera ke sana." Bai He tahu. Ada kegelisahan di mata Tang San, tapi dia tidak mempertanyakan hal itu. Dia dengan segera bergegas ke pasukan Sekte Tang untuk memberitahu perintah dari ketua klan mereka. Melihat Dugubo dan Yang Wudi, berjalan bersama membawa Kaisar Sueye di punggungnya. Tanpa ragu-ragu, Tang San berkata, "Pergi dengan segera ke akademi. Aku akan merepotkan kalian." Mereka semua pun menyadari kalau kekuatan Tang San belum pulih sama sekali, sehingga untuk berjalan saja Tang San susah melakukannya. Guru dan seniornya membentuk sebuah formasi, agar mereka aman saat meninggalkan istana. Yang Wudi berada di bagian paling depan. Dugubo tidak hanya membawa Kaisar Sueye di tengah, tetapi juga perlu membantu Tang San untuk bergerak maju. Sedangkan, trio gurunya berjaga di belakang mereka. Di sisi lain, Qin Renshui yang awalnya pingsan, sekarang telah sadarkan diri. Ini sangat jauh berbeda dengan kondisi Douluo ikan buntal. Sekarang Douluo ikan buntal belum sadarkan diri dan masih dalam ambang kematian. Saat Qian Renshui bangun, hal pertama yang ia tanyakan kepada Douluo tombak ular, pamannya, adalah, bagaimana dengan keadaan Kaisar Sueye? Melihat ekspresi di wajah Douluo tombak ular, Qian Renshui segera tahu apa yang sudah terjadi. Kemudian, dia memerintahkan pamannya,
untuk mengumpulkan pasukan yang ada dan memblokade istana, agar Tang San tidak bisa melarikan diri bersama yang lainnya.